Untuk memajukan suatu negara, perlu kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah itu nggak bisa berjalan sendiri, guys. Kaisar Qiajing sebagai seorang pemimpin, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memusnahkan candu. Dan karena rakyatnya itu sudah terlanjur ketagihan, nggak mau lepas dari candu, pejabat-pejabatnya bisa dikorupsi, ya rusak negaranya. No! Semoga di Indonesia nggak ada oknum-oknum kayak Jisan ya guys ya, yang menjual negaranya demi keuntungan pribadi. Tajianihao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Hai geng, hari ini Intan kelihatan beda ya? Intan pakai kaos. Jadi gini, kemarin Intan di DM sama netizen. Katanya bajunya Intan ini terlalu formal. Netizennya itu bilang Intan lebih baik pakai kaos. Nggak masalah sih Intan pakai kaos, enak, adem. Cuman masalahnya Intan baru tahu loh kalau ternyata kaos itu lebih enak dipandang daripada baju formal. Hari ini Intan mau bahas perang candu ya guys ya. Soalnya kemarin waktu Intan bahas perang candu yang sekilas itu, banyak netizen yang bully. Bercanda-bercanda, bukan bully kok. Maksudnya ngasih saran. Dan Intan seneng kalau dikasih saran-saran gitu, seneng. Soalnya Intan ya kepingin nanti untuk kedepannya channel Dynasty ini lebih baik dan lebih baik lagi. Intan seneng kok kalau dikasih masukan-masukan gitu, Intan seneng. Makanya Intan sekarang pakai kaos kan juga masukannya dari netizen. Jadi Intan mau jelasin perang candu ini secara detail, soalnya Intan ada blunder juga waktu jelasin perang candu kemarin. Sekalian Intan Intan bedah perang candu pertama, kedua Intan bedah semua. Intan bagi dua sesi ya. Hari ini Intan mau bahas perang candu yang pertama. Untuk next video, Intan bahas perang candu yang kedua. Oke, sebelum masuk ke perang candunya, Intan bahas yang candunya dulu ya guys ya. Kenapa kok candu itu bisa masuk ke dataran Tiongkok? Candu masuk ke dataran Tiongkok itu sejak dinasti Tang. Tapi fungsi candu saat itu hanya sebatas obat-obatan saja. Bahkan di dinasti Ming, ada farmasis tabib yang terkenal yang bernama Su Dongfu, itu sangat menganjurkan candu itu untuk obat kuat. Di awal abad ke-17 mulailah dicampur candu dengan tembakau. Percampuran antara candu dan tembakau ini namanya madat. Dan madat ini bukan cuma untuk orang sakit saja, bukan cuma untuk obat-obatan saja, tapi untuk kebutuhan rekreasi atau kebutuhan senang-senang. Ternyata madat ini banyak diminati oleh penduduk Tiongkok, hingga permintaan dari opium meningkat tajam. Opium itu candu ya guys ya. Di tahun 1729, Tiongkok dikuasai oleh dinasti Jing. Jadi dinasti Jing ini yang memerintah ya guys ya. Tahun 1729 itu jumlah candu yang masuk ke dinasti Jing itu sudah 200 peti. Sudah banyak banget. Kaisar dari dinasti Jing saat itu, yaitu Kaisar Yongzheng, itu sampai mengeluarkan dekret larangan perdagangan dan pemakaian candu. Di tahun 1757, Kaisar dari dinasti Jing, yaitu Kaisar Qianlong. Kaisar Qianlong ini anaknya Kaisar Yongzheng tadi ya guys ya. Kaisar Yongzheng yang mengeluarkan larangan perdagangan candu ini sekarang gantian anaknya yang memerintah. Kaisar Qianlong ini memberlakukan sistem kanton. Sistem kanton itu perahu-perahu perdagangan dari luar negeri hanya boleh berlabuh di satu pelabuhan, yaitu pelabuhan kanton. Nggak boleh berlabuh di pelabuhan lainnya. Itu adalah kebijakan dari Kaisar Qianlong. Kebijakan ini mempersulit Inggris untuk masukin opium. Lawang cuma diperbolehkan di satu pelabuhan. Nah, sedangkan permintaan opium itu naik tajam. Jadi semakin bertambah tahun itu permintaan opium itu semakin meningkat.
No! Tapi Inggris ya nggak kehilangan akal juga. Inggris menanam opium di Benggala. Benggala itu sekarang namanya Bangladesh. Kalau kalian melihat peta ya guys ya, Bangladesh sama Cina itu nggak melewati laut. Jadi penanaman opium di Bangladesh ini masuk ke dinasti Jin melalui penyelundup. Berkat penyelundup ini, opium guys naik dengan pesat. Penjualannya semakin meningkat dan tahun 1773 penjualan candu tembus 1000 peti. Dan madat ini nih sampai jadi mainstream ya guys ya. Jadi cendikiawan, pejabat-pejabat semuanya itu madatan. Tahun 1790 penjualan opium di negara Jin tembus 4000 peti. Mengingat peningkatan opium yang semakin tajam, maka tahun 1796 kaisar dari dinasti Jin yaitu Qiajing. Qiajing ini anaknya Qianlong tadi, jadi Qianlong sudah meninggal digantikan oleh anaknya ya Kaisar Qiajing ini mengeluarkan dekret kedua. Dekret pertama tadi sudah dikeluarkan oleh pamannya ya, Yongzheng itu. Sekarang Qiajing ini mengeluarkan dekret kedua, melarang beredarnya opium dan melarang penggunaan opium. Bahkan Kaisar Qiajing ini memberikan sanksi guys buat pengedar dan pemakai candu. Tapi guys, larangan dari Kaisar Qiajing ini nggak ngefek. Kenapa? Karena korupsi merajalela. Pejabat-pejabat banyak yang suka terima suap. Tahun 1800, Kaisar Qiajing kembali mengultimatum menegaskan larangan opium. Larangan buat mengkonsumsi dan larangan untuk mengedarkan. Bahkan lebih ketat guys, kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan Kanton ini semuanya diperiksa satu persatu. Kalau ada opiumnya nggak boleh masuk, kalau nggak ada opiumnya dikasih surat sertifikat bebas opium. Dan semua kapal harus punya surat sertifikat bebas opium. Ngefek? Enggak. Korupsi sudah sangat merajalela. Jadi meskipun kapalnya itu bawa opium, ya dapat aja surat untuk bebas opium, ya dapat aja. Kan tinggal, loh Pak, nggak boleh Pak kesini Pak, soalnya Bapak bawa opium. Halah, ada pelicingnya, jadi ya keluarlah itu surat. Makanya ini juga nggak ngefek. Larangan dari Kaisar Qiajing juga nggak ngefek. Opium ini membuat neraca dari dinasti Jin yang dari surplus menjadi defisit. Opium harganya semakin mahal. Dan candu ini jadi status simbol. Jadi kalau misalkan orang itu madat ya, berarti orang itu keren, berduit. Tahun 1839, opium yang masuk ke negara Jin mencapai 40.000 peti. Kaisar Qiajing meninggal dan digantikan oleh putranya yaitu Kaisar Taoguang. Kaisar Taoguang tetap menolak proposal untuk melegalkan opium dan pajak dari opium itu. Bahkan Kaisar Taoguang mengutus Raja muda Lin Zhishu untuk pergi ke Kanton mengawasi peredaran opium itu. Raja Lin ini keren banget guys. Dia itu benar-benar cinta sama negara. Dia itu nggak bisa disogok. Dia ke Kanton itu benar-benar mengemban amanat untuk melenyapkan opium. Dia nggak kepengen negaranya itu hancur karena opium. Kalau officialnya petugasnya Kanton itu bisa disogok, Lin nggak bisa. Di pelabuhan Kanton itu guys, Raja Lin mengumpulkan para pedagang asing dan mengultimatum mereka untuk membongkar muatannya. Kalau si Raja Lin ini menemukan ada opium, dia sita opiumnya. Ada seorang pedagang opium lokal, namanya Usau. Dia itu mendatangi rumah Raja Lin, menemui Raja Lin secara private, mau nyogok Raja Lin. Tahu hasilnya? Raja Lin marah besar, Usau ini dibentak dan diusir dari rumahnya. Raja Lin ini
juga menulis surat kepada Ratu Victoria, meminta pertanggungjawaban moral dari Ratu Victoria. Tapi tidak ada tanggapan dari Ratu Victoria. Entah itu suratnya diterima atau tidak juga tidak tahu. Pengumuman ditempatkan di setiap jalan untuk menginformasikan penduduk mengenai larangan keras pakai candu dan ngasih batas waktu ke penduduk untuk menyerahkan opium dan pipa hisapnya ke pihak yang berwenang. Raja Lin juga mengultimatum para pedagang opium dan dikasih waktu 3 hari untuk menyerahkan semua dagangan opiumnya. Kedai-kedai madat juga disegel. Hasil kerja keras Raja Lin ini berhasil, guys. Pemerintah berhasil menyita 20.000 peti opium. Tanggal 3 Juni 1839, peti-peti opium yang sudah disita dikumpulkan di pantai Huben dan dimusnahkan di sana. Pemusnahan opium ini dilakukan di depan publik. Semestinya tindakan Raja Lin ini memang benar. Hanya saja ini mematik kemarahan dari Inggris. Maka ini dijadikan alasan oleh Inggris untuk perang candu yang pertama. Perang candu yang pertama, karena Inggris persiapannya lengkap ya, bawa meriam, banyak bawa senjata-senjata, dan dinasti Qing. I know Kung Fu. Guys, senjatanya kalah modern, kalah canggih, dan ini menyebabkan kekalahan dari dinasti Qing. Kekalahan dari dinasti Qing ini mengakibatkan ditandatanganilah perjanjian Nanjing tanggal 29 Agustus 1942. Perjanjian Nanjing ini, guys, bukanlah perjanjian yang adil. Negara Qing menderita kerugian yang besar akibat perjanjian Nanjing ini. Bukan cuma itu, kepercayaan rakyat kepada dinasti Qing ini juga menurun karena perjanjian Nanjing. Mau tahu isinya perjanjian Nanjing? Yang pertama, Hong Kong diserahkan ke Inggris. Yang kedua, dibukanya 5 pelabuhan untuk kapal asing. Jadi, dari awalnya kan cuma Kanton aja ya guys ya. Sekarang 5 titik pelabuhan dibuka untuk perdagangan asing. Yaitu Kanton, yang sekarang Guangzhou. Yang kedua Amoy, sekarang Xiamen. Yang ketiga Fuzhou. Keempat Ningbo. Kelima Shanghai. Selain itu, negara Qing juga didenda 21 juta dolar. Jadi Inggris dapat 21 juta dolar guys dari dinasti Qing. Kelakuan dinasti Qing yang membakar opium itu membuat Inggris mengalami kerugian dan Inggris minta ganti rugi yaitu sebesar 21 juta dolar. Kaisar Tao Kuang ini guys menandatangani perjanjian Nanjing ini karena dirayu oleh Perdana Menterinya yaitu Perdana Menteri Jisan. Perdana Menteri Jisan ini guys, dia orangnya korup dan suka banget disogok. Jadi nggak tahu ya dari penandatanganan perjanjian Nanjing ini Jisan dapat berapa juga nggak tahu. Masalahnya Kaisar Tao Kuang ini sangat-sangat percaya kepada Jisan. Hingga Jisan pun menyuruh Kaisar Tao Kuang untuk memecat Raja Lin, dilakukan juga oleh Kaisar Tao Kuang. Raja Lin akhirnya dipecat dan diasingkan. Padahal tahu sendiri ya guys ya, Raja Lin itu orangnya lurus, tegas, dan berani. Malah dipecat dan diasingkan. Untuk memajukan suatu negara, perlu kerjasama antara pemerintah dan rakyat. Pemerintah itu nggak bisa berjalan sendiri guys. Kaisar Qiajing sebagai seorang pemimpin, dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memusnahkan candu. Dan karena rakyatnya itu sudah terlanjur ketagihan, nggak mau lepas dari candu, pejabat-pejabatnya bisa dikorupsi, ya rusak negaranya. No! Semoga di Indonesia nggak ada oknum-oknum kayak Jisan ya guys ya, yang menjual negaranya demi keuntungan pribadi. Tanggal 25 Februari 1850, Kaisar Tao Kuang wafat dan digantikan oleh anaknya yaitu Kaisar Jianfeng. Kaisar Jianfeng ini dia ini masih muda guys, masih ABG. Jadi ya
kepingin seneng-seneng dong. Dia masukin banyak wanita ke istana, dia masukin banyak wanita, dan dia sangat tergila-gila dengan seorang gadis yang cantik banget, namanya Lan-er. Lan-er ini putri pejabat Manchuria. Dia menjadikan Lan-er ini selengi, dan selengi ini nantinya ya kedepannya bakal jadi Ibu Suri Zhishi. Ibu Suri Zhishi ini juga punya kisah hidup yang menarik untuk dibahas. Entar kedepannya Intan juga kepingin bahas Ibu Suri Zhishi itu kayak gimana. Sampai di sini dulu ya guys ya penjelasanku tentang perang candu yang pertama. Next video aku lanjutin perang candu yang kedua. Jadi jangan sampai Anda lewatkan juga, oke? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.